Halo sahabat ADWM, selamat datang di Naluri Berbicara Podcast A Dialogue with Myself episode 2. Oke, jadi selamat datang teman-teman. Hari ini gue diberikan kesempatan untuk mengisi podcast kedua ini dan tentunya gue nggak sendiri aja. Di sini ada Nona cantik di sini bersama kita. Oke, say hi dong. Halo semua Hai. sobat ADWM. Kenalin, nama aku Raisya Graura. Aku mahasiswi di Universitas Udayana, jurusan Sastra Inggris. Oke, hai Raisya. Gue panggilnya gimana nih? Raisya boleh. Kalau pendeknya gimana? Ra apa Sya gitu? Pak Syah boleh. Oke, gue ngasih aja deh. Oke, Raisya kan udah kenalin diri nih. Sekarang gue kenalin diri. Perkenalin teman-teman, nama gue Alvin Marco. Kalian dipanggil Al, Alfian, Fian, Pian, Marco. Banyak banget dipanggil, tapi nama depan aja. Jangan Marco ya. Oke, gue juga mahasiswa Universitas Udayana angkatan 2020. Mahasiswa FISIP gitu ya, ilmu sosial. Oke, jadi sesuai dengan mungkin teman-teman udah ngeliat nih dari judulnya kan, kalau di-share di YouTube nih. Ya, jadi kita hari ini bakalan ngomongin tentang toxic positivity. Oke, kalau dari Rahisya sendiri gimana? Udah sempat baca-baca gitu tentang toxic positivity mungkin? Udah. Sebelum podcast tadi kan gue udah sempat baca-baca, udah sempat nonton di YouTube juga kayak apa sih toxic positivity ini, terus dampaknya apa ke diri kita segala macam. Udah sempat lihat-lihat juga di YouTube, di Google. Kalau dari lo sendiri gimana nih? Menurut lo toxic positivity itu apa? Oh, kalau dari gue sendiri gimana ya? Karena jujur nih, nggak cuman munafik aja yang munafik. Kayak agak relate dikit lah sama keadaan gue belakangan ini. Karena kan juga gue bilanglah orang sibuk ya, anjay orang sibuk gitu. Jadi gue agak sibuk, jadi banyak kerjaan yang harus gue urus, ada kerjaan ini dan tentunya nggak semua lah gitu bisa gue kerjain. Kadang gue kayak nge-feel down. Nah di saat-saat yang seperti itu tuh gue kayak butuh motivasi kan, butuh ya supaya bisa keep semangat dan lain-lain gitu kan. Cuman gue juga nyadar gitu kalau misalnya gue misalnya nih gue cerita sama lu, anjir kemarin gue ada ini PR lagi tugas dari dosen nggak lupa gue kerjain, salah gue kerjain, UTS gue nilainya jeblok gitu gitu. Itu kayak gimana ya kalau kadang gue bicara sama orang lain tapi entah kenapa malah tambah buruk, kayak malah tambah terpuruk, malah tambah nggak ada hasil apa-apa, nggak ada semangatnya, tetap lagi oh iya astaga belum kerjain gitu. Nah makanya gue dari saat itu gue kayak mikir oh iya emang toxic positivity aja, dan gue ngerasa karena banyak juga yang curhat sama gue Ya. ya, anja cewek-cewek ya, nggak cuma cewek aja gitu ya, tapi kayak jadi kayak oke, mereka juga kayaknya kayak gitu sih kalau gue ngeliat toxic positivity itu apa ya, kadang banyak orang yang salah 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 ngira gitu. Dan ada di satu kata favorit dari yang sering gue dengerin dan ternyata ini toxic positivity. Kata-katanya itu adalah yuk bisa yuk. Aduh, Nah, Reza. gue sering banget, kita semua pasti sering banget tuh dengar kata yuk, bisa yuk gitu. Bisa apa nih? Bisa gila maksudnya. Nah iya kayak gitu. Oke, terus kita lanjut nih masuk. Kira-kira Aisyah, lu punya nggak sih kayak cerita yang relate gitu tentang toxic positivity? Kalau gue kan tadi gue udah bilang tuh, gue juga belakangan ini sibuk banget gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau dari gue nih, cerita toxic positivity gue, jujur gue ngerasa cukup berpengalaman, banyak juga cerita-cerita kayak gitu, anak muda biasa deh gitu ya. Maksudnya, apalagi sekarang kan online gitu, semua serba kelihatan di sosial media gitu kan, jadi pasti apa-apa tuh makin kayak intens aja gitu menurut gue. Tapi kalau dari toxic positivity sendiri itu, jujur gue pernah mengalami ibaratnya jadi korbannya dan jadi orang yang melakukan jadi orang yang toksik itu juga ke orang lain Oke, gitu loh. Nggak, oke. bukan cuma jadi korbannya aja, bukan, gue pernah juga jadi pelaku kejahatannya ibaratnya. Kalau dari ceritanya tuh lebih yang kayak
misalnya gue cerita sesuatu sama temen gue nih gitu. Kadang tuh ada beberapa dari mereka tuh yang nanggepinnya yang kayak, lo tuh mungkin kurang sholat, imannya kurang nih gitu. Atau malah jadi adu nasib. Aduh nasib. Gue pernah juga kok ngalamin yang lebih susah dari lo. Nanti begitu mereka udah saling adu nasib nih sama kehidupan gue, nanti mereka bakal bilang, gue lebih berat, jadi menurut gue tuh lo harus bisa lebih semangat, lo tuh nggak boleh sedih, lo nggak boleh, lo harus selalu bersyukur, lo pokoknya kayak kayak akhirnya tuh kalimat-kalimat positif itu justru gue ngerasa jadi racun gitu buat gue. Jadi yang kayak sabar aja, nanti juga pasti ada jalan keluarnya. Sampai akhirnya tuh gue ngerasa karena keseringan denger kata-kata kayak gitu, gue sampai yang kayak gue nggak ngerasa gue mau cerita lagi sama orang. Karena karena kadang gue cerita tuh cuma pengen didengerin doang loh. Kayak gue cuma butuh orang yang bener-bener bisa dengerin gue, yang bukannya malah jadi adu nasib, bukannya malah bilang kalau misalnya, bukannya malah gak memvalidasi perasaan yang gue rasain gitu loh. Karena menurut gue, toxic, namanya juga toxic ya, beracun gitu loh. Jadi yang kayak perasaan seseorang, setiap orang tuh menurut gue bener-bener harus divalidasi. Kayak nangis tuh nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa. Kayak misalnya lo putus sama pacar lo, terus orang bilang kayak nggak apa-apa, tenang aja, nanti juga ketemu yang baru lagi. Widih. Ya, cuma maksudnya diterima dulu gitu loh perasaannya. Kayak nggak apa-apa nangis dulu, nggak apa-apa sedih-sedih dulu, nggak apa-apa ngerasa kayak, duh kok gue ditinggalin, itu nggak apa-apa loh sebenarnya ngerasa sedih. Kadang tuh orang-orang di sekitar kita tuh terlalu terlalu maksain kita untuk berpikir positif gitu loh, sampai akhirnya tuh yang ngebawa kita ke arah yang jadinya kita bukan senang beneran, kita malah jadi pura-pura senang gitu loh, karena kita secara nggak langsung dipaksa sama lingkungan kita untuk kayak untuk selalu ngerasa senang, padahal ya namanya juga manusia ya, nggak boleh bohong sama orang, nggak boleh bohong sama diri sendiri gitu loh. Dan kalau dari gue jadi pelakunya ya pernah sih, gue pernah juga jadi pelaku, ibaratnya jadi pelaku kejahatan ini. Kayak pernah temen gue cerita, terus gue yang kayak, duh sabar ya, lo harus sabar, lo harus selalu bersyukur gitu-gitu. Padahal maksud gue seharusnya gue gak ngomong kayak gitu, cuma gitu gue udah paham gimana seharusnya orang tuh bersikap kalau ada yang cerita segala macem. Ya udah hampir nggak pernah kayak gitu lagi ke orang. Oke, udah hampir gak pernah ya. Tapi sebenarnya gue ngerasa kayak toxic positivity ini apa ya? Bukan sesuatu yang disengaja. Bener sih, kayak kita niatnya baik kan ya sama Iya sih. kita gitu. Cuman mungkin kita secara nggak sengaja karena kita nggak tahu teknik yang benar, kayak cara yang benar gitu, kita malah secara tidak langsung itu malah melukai motivasinya dia gitu juga. Oh by the way, ada satu fun fact nih, gue punya teman dan dia orangnya cukup unik, quite unique gitu. Dia sebenarnya sama kayak gue kan, kayak anjay ya, orang Bali cuman bisa ngomong gue lo gitu. Ya, terus gue juga pernah ngomong sama dia kayak tentang masalah yang bersyukur dan lain-lain, kayak di luar sana ada loh orang yang lebih sibuk daripada lo, orang yang lebih lebih membutuhkan daripada lo terus bersyukur. Gue kan pernah ngomong kayak itu awal ke dia. Habis itu dia itu ngomong gini ke gue. Jujur gue nggak suka kayak bersyukur karena ada orang yang statusnya lebih daripada gue. Itu menurut gue itu schadenfreude. Tau nggak? Bener nggak ya gue ngomongnya schadenfreude gitu? Tau nggak lo? Gimana? Gue belum pernah denger. Schadenfreude itu kayak rasa bahagia ketika melihat orang lain menderita gitu. Oh ya. Ya jadi kayak gue ngerasa kayak, oh iya ya, bener juga ya. Kalau misalnya kita bersyukur karena kita itu keadaan yang lebih baik daripada orang lain, berarti secara nggak langsung kita ngegunain keadaan orang lain yang menderita itu jadi loncatan buat kita supaya bahagia gitu. Makanya gue kayak, oke, iya bener. Dan jujur kayak itu juga menurut gue masuk dari toxic positivity. Oh by the way, lu sebelum podcast ini, lu udah tahu toxic positivity atau belum nih? Kalau dari pandangan gue secara garis besar ya, yang bisa mudah dimengerti juga nih sama sobat HDWM, menurut gue tuh
toxic positivity itu tuh kayak kalimat positif, tapi nanti untuk menerimanya tuh bisa jadi beracun loh gitu loh ibaratnya. Kayak oke lo bisa, kayak ibaratnya lo ngomong sabar ya, lo harus selalu senang, harus selalu senyum. Itu terdengarnya positif banget kan kalimatnya. Tapi itu untuk penerimanya, kalau misalnya dia lagi nggak dalam kondisi yang bener-bener pengen senyum, bener-bener lagi kondisi dalam keadaan senang tuh bisa jadi beracun, karena mereka kayak orang, kayak mereka dikelilingi sama orang yang bilang kayak, tapi orang-orang bilang gue harus lebih bersyukur, orang yang bilang gue harus lebih senang. Ya udahlah, biar orang senang, gue pura-pura senang aja nih. Itu menurut gue toxic positivity itu yang kayak gitu, yang akhirnya kita kayak jadi ngeganggu, gimana ya, secara nggak langsung ya ngeganggu mental orang lain gitu loh ibaratnya. Karena kita nggak memvalidasi perasaan mereka sebenarnya, menurut gue tuh kayak gitu. Oke, keren. Oke, kalau Raisya sendiri, kan tadi Raisya bilang nih pernah jadi pelaku tuh, ya kan? Pernah jadi korban dan pelaku. Raisya kira-kira kapan sih sadar gitu? Iya, gue pernah jadi pelaku toxic positivity juga nih gitu. Apakah tadi pas barusan ngelihat toxic positivity itu atau udah lama gitu? Kalau gue pernah jadi pelakunya ya pasti pernah ya, sebelum gue ngerasa concern banget sama yang namanya mental health. Kayak misalnya setiap orang tuh gue ngerasa, menurut pribadi gue ya, gue ngerasa setiap orang tuh pasti struggling sama mental health yang mereka masing-masing gitu loh. Dan gue juga pasti pernah gitu loh. Dan sebagai pelakunya ini tuh, apalagi pas dulu gue bener-bener belum paham, terus kayak gue, ini jujur-jujuran aja, kayak gue pernah yang kayak gue temenan sama orang, tapi nggak begitu deket nih gitu loh. Jadi kalau misalnya tuh orang cerita ke gue, kayak dulu tuh gue nanggepinnya yang kayak, ya udah deh, sabar aja gitu, bersyukur aja, ada kok orang yang hidupnya lebih dari lo, padahal sih seharusnya gue nggak boleh kayak gitu ya, maksudnya yang itu nggak salah banget. Justru menurut gue, kalau misalnya ada orang cerita, atau kalau misalnya kita cerita ke orang, kalau misalnya lo nggak bisa mengatakan sesuatu yang membantu, atau mereka nggak meminta saran lo, atau lo ngerasa lo nggak bisa mengatakan sesuatu yang baik, diam tuh udah cara paling benar loh menurut gue. Kayak misalnya lo cerita ke gue, tapi gue nggak minta saran, lo ngedengerin aja tuh udah cukup banget sebenarnya gitu loh, ketimbang lo ngomong kayak sabar ya, lo harus bersyukur segala macam. Emang sih gue yakin tujuan orang tuh baik ngomong kayak gitu, cuma yang salahnya itu karena perasaan setiap orang tuh nggak bisa yang segampang ngebalikin tangan gitu loh. Jadi nggak bisa kalau misalnya orang cerita, orang bilang kayak, lo harus senang, lo harus selalu senyum, harus selalu bersyukur. Nggak bisa yang kita lagi sedih banget, tiba-tiba ngerasain kayak, oh karena gue dibilang harus senyum, gue harus langsung senyum gitu. Nggak bisa, kayak kita tuh harus kayak, kita harus banget ngasih waktu ke diri kita sendiri untuk beradaptasi sama perasaan itu gitu loh. Itu penting menurut gue, dan sebagai korbannya sih menurut gue kayak, kalau misalnya ibaratnya gue dari si korbannya, gue ngerasa yang kayak, ya udahlah, maksudnya kan emang, ya kadang memang kita nggak bisa mengharapkan semua orang untuk melakukan hal yang kita ekspektasikan gitu. Kayak gue nggak bisa mengharapkan lo untuk kayak, kalau misalnya gue cerita ke Alfian, dia tanggapannya bakal kayak apa ya, semoga dia tanggapannya tuh nggak bakal nyuruh gue sabar doang gitu loh. Kan gue bisa juga mengekspektasikan orang untuk berlaku seperti apa gitu loh. Jadi kayak, ya udah paling kalau dari gue, nerima kekurangan orang lain, terus mulai berubah pelan-pelan, kayak kalau misalnya ada yang cerita, ya udah didengerin dulu deh seenggaknya, kayak gitu dari gue. Wih, oke, emosional banget ya. Berarti emang pengen pendengar yang baik di hidupnya. Boleh nih habis podcast nih langsung ya ngecat lah dikit gitu ke aku kan. Boleh deh, boleh. Oke, kalau Silaturahmi. Gimana? Silaturahmi. Oh ya. Oh sama satu lagi nih, tadi balik ya ke toxic positivity. Gue juga ngerasa kayak gini. Gue punya prinsip hidup. Apa ya, pandangan filosofi yang gue ambil gitu lah. Kalau lu sering dengar kayak realis, idealis, apa lagi ya, ateis, bukan ateis, nihilis dan lain-lain. Gue nih punya gue ngutip ya, by the way, kalau misalnya kita kan non plagiarisme nih.
Jadi Ya, bisa juga di podcast biar nggak plagiar gitu. Itu gue ngambil dari salah satu video Kut Kesat. Tahu, suka nonton YouTube? suka kalau nonton YouTube suka. Oke, kontennya apa nih? Pasti Nancy Judge nih. Nancy Judge, Udah terus aku duga. Koreaan gitu-gitu. Udah aku duga. Direction gue suka. Gimana? Apa terakhir tuh? One Direction tau gak lo? Astaga, itu kan udah tahun berapa itu, Mbak? Aduh, Berapa? kan di situ-situ aja gue masih ngefans banget sama mereka. Oke, siap. Lanjut. Jadi ada nih channel namanya Kurgezat. Jadi Kurgezat ini kayak channel infografis. Kalau lu pernah nonton di infographic show, jadi dia itu kayak nge-share tentang sesuatu yang unik lah. Dan salah satu videonya itu dia ngebahas tentang namanya optimistic nihilist. Optimistic nihilist gitu. Jadi optimistic nihilist itu gini. Kita kan tinggal nih di bumi. Bumi itu kan nggak cuma salah satu planet dari tata surya. Tata surya ada berapa planet sih? Ada berapa ya? Venus, Uranus, Mars, Jupiter. Gue SMK cuy, gue gitu ya. Gak tau. Oke, bilang lagi tuh. Dari beribu-ribu banyak planet gitu ya. Dan beribu-ribu banyak bintang yang logika nggak sih? Semua bintang itu diciptakan hanya untuk bersinar buat lo. Gitu. Planet itu matahari itu diciptakan hanya untuk lo. Nggak mungkin kan gitu. Jadi kayak gue mikir, oh ya oke, nggak mungkin semua dunia ini ciptakan buat lo. Kalau misalnya gue ada kenapa-napa, nggak mungkin kan planet itu tiba-tiba sejajar gitu. Gue jatuh dari sepeda, tiba-tiba matahari mati gitu kan. Atau gimana, nggak mungkin kan gitu. Jadi gue ngambil konklusi nih kayak, everything that happens to you, the world doesn't care gitu. Kayak apa yang lo lakuin semuanya nggak bakalan, dunia nggak bakalan peduli sama lo. Dan gara-gara itu optimis nihilis itu ngajarin gue kayak, oke, kalau misalnya dunia ujung-ujungnya nggak ada akhir, ya udah gue hidup bukan YOLO ya, bukan you only live once. Maksudnya gue yang ngasih tujuan buat hidup itu sendiri. Gitu. Dan menurut gue ini relate banget sama toxic positivity. Kenapa? Karena kalau gue tipenya orang yang lebih senang untuk menyendiri. Kalau lu gimana? Gue bisa jadi gue bisa jadi satu manusia dengan dua kepribadian gitu ibaratnya. Gue suka bersosialisasi sama orang, gue nggak, kan ada orang yang kalau misalnya dia ke tempat baru atau harus bersosialisasi sama orang baru, kan ada yang nggak begitu mudah untuk kenalan kayak gitu-gitu. Cuma kalau dari gue sendiri, gue ngerasa gue cukup mudah untuk bersosialisasi dengan orang gitu, bukan kesulitan yang gimana banget buat gue. Tapi ada juga lah pasti kayak gue pengen sendiri gitu, karena kadang ngeruwet aja gitu kalau misalnya banyak orang, terus kayak misalnya lagi banyak tugas atau kayak gue lagi kepikiran apa gitu misalnya. Terus kalau misalnya makin banyak orang tuh makin ruwet gitu. Jadi kadang gue kayak take my time untuk sendiri, untuk kayak berpikir biar mikirnya tuh bisa lebih jernih gitu loh. Tapi nanti kalau misalnya udah bisa mikir lagi ya bersosialisasi lagi sama orang. Bisa kayak gitu gue orangnya. Berarti kalau misalnya ada masalah gitu gimana? Lu milih sendiri apa langsung lu ceritain ke orang terdekat lu gitu? It depends. Kalau gue tergantung masalahnya apa. Tergantung masalahnya sama siapa. Tergantung masalahnya segede apa. Kayak lebih kalau misalnya punya masalah ya gue lihat nih masalah gue tuh bisa gue handle sendiri nggak ya, masalah gue tuh perlu gue ceritain ke orang nggak ya, kalau gue ceritain ke orang bakal jadi beban nggak ya buat orang yang gue ceritain gitu. Tapi ya kalau masalah gebetan gitu-gitu cerita gue ke orang pasti, nggak mungkin gue diem-diem. Oke. Jadi kalau gue sih jujur, gue lebih suka menyendiri. Jadi kalau misalnya nih, sebenarnya balik lagi, gue juga baru ngerasain, berarti I think my life is full of toxic positivity. Kayak penuh juga sama toxic positivity. Kenapa? Karena setiap gue ngerasain masalah, setiap gue cerita sama orang lain, itu apa ya? Kata-kata mereka itu ngasih lah at least sedikit motivasi buat gue. Cuman habis gue selesai ngeluh dan mereka ngasih gitu, gue jadar lagi,
anjir, beban gue nggak hilang, ya udah cuman buat senang sesaat, habis itu gue ingat Iya. lagi, oh ya tugas belum dikerjain, ini belum Aduh, dikerjain, aduh, balik apalagi lagi gitu. banyak Jadi kan. iya, gue kira itu emang gara-gara salah gue sendiri, tapi ternyata toxic positif ini kayak, oke, ternyata emang sosialisasimu gimana dengan teman-temanmu, apakah mereka bisa menyampaikan. Gue nggak mau bilang teman-teman gue salah, maaf Iya. ya teman-teman gue yang ngelihat ini, gue nggak bilang teman-teman gue salah kayak Iya, iya, iya. gitu, kayak cuman mungkin emang belum tahu lah tentang informasi edukasi tentang positivity ini, makanya gue lebih sering kalau misalnya gue ada masalah ya I take my time, gue naruh tidur, entah itu ya tidur atau enggak jalan-jalan. Gue paling suka by the way kalau malam-malam gitu naik motor sendirian gitu, kayak jalannya sepi, enak banget. Ah, iya, enak sih lu, kayak gitu. lu harus nyobain kayak gitu tuh. Tapi di Jakarta kayaknya bahaya ya, ada begal ya. Gak boleh juga gue sama orang Oh, tua gue pasti naik motor malam-malam sendirian kayak gitu. oke. Okay. Enggak, maksudnya kalau misalnya baru pulang dari mana gitu, kan malam-malam gitu. Nggak boleh. Ya, kalau misalnya habis main kali mungkin lagi di Gojek misalnya, terus jalannya lengang, terus suka mikir tuh gue kadang-kadang kalau kayak gitu sama Ide. kan, biar kayak film-film aja gitu ya. Tapi itu kayak gimana ya, kayak entah kenapa pas di saat kayak gitu jalan lenggang habis itu malah enak kayak mikirin hidup gitu. Heeh. Enak kayak, gimana ya, itu enak banget dan gue jujur suka karena kan ya suka pulang malam tapi nggak yang buruk ya konotasinya ya, kayak gitu. Ya gue suka intinya kayak gitu. Terus juga sebelum tidur gitu gue suka nge-wander off pikiran gue kemana-mana mikirin apa yang salah dengan hidupku, apa yang benar yang telah gue lakukan, bagaimana orang-orang melihatku gitu. Gue suka kayak gitu. Sama gue juga suka gitu. BTW, lo tau gak sih kalau misalnya tuh gue gak tahu baru-baru ini sih, maksudnya kayak gue udah ibaratnya udah menyadari ini kayak cukup lama dari beberapa waktu yang lalu. Kalau misalnya tahu tuh kita bisa melakukan toxic positivity itu ke diri kita sendiri loh. Kayak kita menekan perasaan kita kayak, duh kayaknya kalau misalnya nanti gue kelihatan sedih bakal emosi gue tuh bakal ngeganggu orang deh gitu. Kayak kalau misalnya nanti gue misalnya kayak gue nunjukin, misalnya gue lagi sedih, nunjukin gue lagi marah, kayak gitu nanti, udah gue kayak gue simpen sendiri aja emosi gue ke orang lain, gak perlu tahu. Gue pura-pura senang aja gitu. Sebenarnya tuh toxic positive itu juga loh, kayak kita kayak ya kayak tadi gue bilang lagi-lagi kita nggak memvalidasi perasaan kita sendiri gitu loh, kayak padahal sebenarnya itu penting banget untuk meluapkan perasaan kita dan itu nunjukin juga kalau kita juga cuma manusia gitu loh, kayak hewan aja yang katanya nggak punya akal aja mereka bisa sedih gitu loh ibaratnya. Hewan apa yang bisa nangis ya? Kayak maksudnya itu kan menunjukkan kalau mereka punya perasaan dan nggak apa-apa kadang kalau untuk merasa marah, untuk merasa sedih, untuk merasa kayak capek gitu. Itu tuh toxic positivity juga ke diri sendiri gitu. Jadi sobat ADWM jangan kayak gitu. Kalau nangis nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama aja. Jangan Harus lama. menyesuaikan diri juga dong. Belajar move on ya. Hidup harus terus berjalan ya sis. Masa mau sedih terus di atas kasur gitu nggak mungkin juga kan, hidup harus terus berjalan. Tapi enak gila sumpah beneran, tidur di kasur tuh enak. Iya, Lu kalau ada abis masalah tidur. nangis, abis lagi pusing banget, kayak nggak boleh jalan keluar tuh kayak tidur tuh udah kayak the best option gitu loh, kayak wah gila langsung di kasur enak gitu. Sumpah. Gue sering kayak gitu. Dan emang ya home sweet home gitu, enak banget gitu kan. Iya, parah. Oke, jadi kita kan udah main lama ya. Berapa Ya, nih kita udah ngoceh? 20 menitan udah ada kayaknya. Anjay, mantap. Oke, jadi kita bukan bakalan bahas dikit ya dari yang kita udah lihat. Apa sih mungkin karena gue juga bukan profesional, gue juga bukan lulusan S1 psikologi gitu ya. Juga. Gue cuman nge-sharing tentang apa yang pernah gue rasain dan toxic positivity ini. Jadi gue tadi juga sempat nyari dan beberapa itu emang apa ya? Gue rasa lebih ke me time. Oke, jadi mungkin langsung saja. Yang pertama yang tadi gue bisa nyari itu adalah actually to write apa yang kamu lagi rasain, apa yang terjadi kamu itu kamu tulis di buku. Setuju. Jadi di jurnal, dan bagusnya di sana itu lu itu nggak perlu
takut bakalan dijudge sama orang lain. Iya. Ya kalau lu nggak nunjukin jurnal lu ya nggak dibaca Nggak banget. akan, iya, orang nggak akan tahu. Cuma kita doang dan Tuhan yang tahu. Ya. Iya, oke, sip. Iya, benar-benar. Jadi kayak kalau misalnya lu gabut atau lagi ada masalah berat banget, coba aja. Kalau lu misalnya nggak berani cerita, coba aja sobat TWM gitu. Terus ada juga itu adalah sebenarnya toxic positivity ini sampai ngomong gue. Toxic positivity ini apa ya? Borderline, bukan borderline ya, tipis banget sama positive mindset. Iya, iya, bener banget, setuju gue. Iya, dari tadi gue ngomong sama Raisa, itu emang kalau teman-teman nih, kalau mungkin ada yang masih di bangku SMP, SMA, dan SD, karena kan biasanya udah boleh buka YouTube tuh ya. Jadi itu kalian harus hati-hati yang mana yang bisa kalian sebut positive mindset, yang mana kalian bisa sebut toxic positivity. Karena semakin cepat kalian mengenali diri kalian sendiri, semakin bagus buat mental health. Dan iya, setuju. perasaan negatif kayak marah, kayak kecewa, kayak sedih sampai nangis, itu Iya. bukan suatu yang buruk. Kalau Iya. misalnya, ya karena menurut gue juga kita dari kecil itu dilatih. Maksudnya dilatih kayak, ayo udah besar lo, nggak boleh nangis, dan lain-lain gitu. Iya, Jadi kayak, iya, itu yang salah sih. iya benar. Jadi kayak semakin besar itu kita kayak, oh, nggak boleh nangis kayak gitu. Iya, Sebenarnya itu iya. salah juga, benar. Karena kita perlu tahu, oh ini perasaan manusia, perasaan emosi negatif itu nggak selalu salah kok. Iya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gitu. Karena biasanya kita cuma bilang, ayo dong bahagia dan lain-lain gitu. Jadi itu sebenarnya. Kemudian juga mengerti emosi negatif kita ini termasuk bagian dari growing up. Gue Iya. sendiri masih, Ya, berapa sih umur gue? Anjir. Umur gue kayaknya bahkan, ya segitulah ya, secret ya gitu. Masih belum saat dimana gue bisa bilang, I'm mature, I'm 100% mature, matur gitu. Dewasa, gue juga masih punya kadang-kadang sifat kekanak-kanakan, sifat nggak tahu diri dan lain-lain lah. Tapi gue juga sadar kalau okay, failing is part of growing. Jadi gue tadi udah ngelihat baca-baca ada beberapa kata-kata yang harus kalian hindari. Yang pertama tuh tadi contohnya, yang pertama, yuk bisa yuk. Jadi teman-teman yang nonton nih, no jangan pakai ya, jangan pakai yuk bisa yuk lagi gitu. Kalau mau itu pakai contohnya kayak tadi aku bilang, failing is part of growing. Kalau gagal itu bagian dari kesalahan. Atau misalnya nih, kalau ada cecan-cecan nih kayak Raisa nih, lagi sedih gitu kan, boleh gitu. Jadi kalau misalnya teman kalian ada sedih, itu kalian jangan langsung, ayo jangan sedih. Tapi usahakan adalah dengarkan. Karena seperti yang tadi Raisa bilang tadi, nggak semua orang itu perlu balasan dari lo. Nggak semua orang itu cuman gara-gara dia cerita sama lo, nyari saran lo gitu. Biasa aja orang itu cuman meluapkan emosi. Bener gitu. Dan itu emang lu harus belajar buat mendengarkan. Iya, benar. Karena gue juga belajar dari past relationship gue. Maksudnya, dengan kesalahan gue gitu ya, karena kebanyakan orang yang gue aja ngomong itu gue selalu kayak, oh berarti orang ini minta saran nih, harus gue kasih saran yang baik dan benar, yang menurut gue paling benar gitu. Ternyata gue sadari kalau ternyata, oh orang itu cuma mau gue buat dengerin dia. Gara-gara itu gue dikit punya temen ya. Gitu. Canda. Oke, jadi kayak gitu. Oke, karena kita udah lama juga nih podcast kita. Gimana untuk Raisa sendiri? Atau tanggap terakhir nih? Kalau dari gue, pokoknya untuk siapapun yang nonton ini, Sobat ADWM, kalau menurut gue, kayak tadi Alfian bilang, emang toxic positivity itu beda tipis banget sama positive mindset. Tapi kita tuh dengan gimana ya, dengan kita ngerasain perasaan yang kita punya, kita lagi sedih, kita ngebiarin diri kita marah, kita ngebiarin diri kita nangis, itu juga salah satu bagian dari kita mengenalin diri kita sendiri gitu loh. Kita tahu perasaan apa yang kita rasain, kita berusaha untuk mempelajari diri kita sendiri, kita mengenal diri kita sendiri, dan harus diingat kalau kita emang cuma manusia, nggak ada yang sempurna 100%. Karena inget ya guys, sempurna kan cuma punya Tuhan aja gitu. Kita kan manusia aja gitu, bisa sakit, bisa sedih, bisa senang. Kita cuma Kamu sempurna kok di mataku sih. Aduh, gombal ya. Nanti gue nge-fly nih. Untung atap di atas gue ada atap. Aduh, makasih. Kepala gue besar, anjir. Lanjut.
ya itu menyadari kalau kita emang cuma manusia, kita nggak sempurna, kita berhak untuk merasakan sedih, untuk merasakan marah, untuk merasakan kecewa gitu, dan menyadari kalau hidup tuh nggak selamanya senang-senang aja, say. Ada bumpy roads-nya juga yang harus dilewatin gitu loh. Kayak kan masak Indomie aja nggak ada yang masak Indomie instan aja katanya instan, tapi kita masih harus membuka bumbunya dulu, masih harus nyemplungin dulu ke dalam air panas, nunggu tuh mie lunak dulu baru bisa kita makan enak gitu kan. Kayak manusia juga sama kayak gitu, kayak menyadari nggak ada semua instan, nggak ada semua yang sempurna gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kalau sedih, nggak apa-apa kalau kita marah, nggak apa-apa kalau kita kecewa, tapi harus selalu ingat kalau misalnya kita harus selalu bangkit, karena tuh kita punya kehidupan yang harus kita jalanin terus-terusan sampai nanti deh waktu kita udah meninggal gitu lah. Kayak hidup kan terus berjalan ya. Wah, masa mau tidur tapi ngayalnya dapet duit tuh nggak bisa kayak gitu. Harus kerja keras, harus usaha gitu. Ya bisa lah, kita pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh. Oke. BTW Sya, lu masak Indomie berapa menit mie-nya? Gue kayak nggak sabaran banget, jadi itu air belum panas gue udah cemplungin aja mie-nya. Jadi Tapi kalau gue kok cepet anjir, nggak matang dong? karena nggak sabar jadi gue makan mie setengah matang aja gitu kalau gue. Aduh. Anaknya. Kalau gue nggak, gue itu apa ya, sistematis banget. Jadi kan ada tuh, karena gue nyesel, kayak gue kesel kayak setiap kali gue masak mie itu selalu kelembekan lah, kekerasan lah. Jadi kayak anjir gimana, akhirnya gue baca tuh di bungkusannya gitu kan, gue baca kayak 3 menit, dan itu I take it literally gitu. Gue masang alarm 3 menit, jadi gue masukin mie-nya, gue lari ke HP, gue klik 3 menit itu. Ya oke, kurang kerjaan sih. Rajin banget sampai nyalahin timer kayak gitu. Sistematis dong. Gitu. Hidup kan harus Oke, gimana nih Sya? Kita sepertinya udah di penghujung podcast kedua kali ini. Silakan Sya. Semoga Sobat ADWM yang nonton podcast ini, semoga apa yang kita ceritain bisa membantu kalian, bisa melihat gambar yang lebih jelas gitu loh. Sebagai manusia itu kayak apa. Kalau misalnya sedih ya nggak apa-apa, sedih gitu loh. Terima aja perasaan kayak gitu. Semoga kita bisa membantu, semoga cerita kita ini bisa ngebuat kalian gak ngerasa sendiri. Karena adanya ADWM adalah untuk menemani kalian semua ini. Jadi jangan lupa yang nonton, follow Instagram ADWM, subscribe, dan lain-lainnya pokoknya. Semangat terus Sobat ADWM semuanya. Sampai jumpa di Naluri Berbicara Podcast ketiga ADWM. Bye-bye. Bye-bye.